Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua diberikan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh optimis untuk mencapai untuk mengejar cita-cita kita semua. Anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengenal Asmaul Husna, mengenal lebih dekat Asmaul Husna. Yang pada kesempatan ini Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini adalah Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Marilah kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ini ada seorang bayi yang baru lahir. Kemudian gambar yang kedua yaitu orang yang meninggal sedang disolati. Dari gambar yang pertama tadi, Allah itu memiliki sifat Al-Muhyi. Apa sih Al-Muhyi itu? Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang bisa memberikan kehidupan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah adalah zat yang memberikan kehidupan, sebagaimana kita rasakan dan kita lihat pada peristiwa kejadian ketika di musim kemarau, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu pada mati semua, rumput-rumput, pohon-pohonan itu mati, akan tetapi ketika Allah turunkan hujan, yang tanamannya itu tadinya kering jadi tumbuh kembali, hijau kembali, itu menunjukkan bahwa Allah maha menghidupkan. Allah mampu menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Kemudian selanjutnya dalil tentang Allah memiliki sifat Al-Muhyi. Allah memiliki sifat Al-Muhyi ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 50 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, perhatikanlah jejak-jejak rahmat Allah, bagaimana Dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sesungguhnya zat yang melakukan itu pasti berkuasa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah mampu menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati dengan sangat mudah dengan kekuasaannya. Jadi
kita harus percaya ya, kita harus beriman ya, harus meyakini bahwa Allah juga mampu menghidupkan sesuatu, termasuk kita manusia yang ketika sudah mati itu akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar yang kedua ya, kita melihat di situ ada orang yang mati ya, sedang disolati di situ. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Al-Mumit. Apa sih artinya Al-Mumit itu? Al-Mumit artinya yang maha memberi kematian. Maknanya adalah Allah yang maha memberikan kematian, Allah yang menakdirkan kematian bagi siapapun makhluk yang telah ditetapkan kematian. Allah juga mampu menahan nyawa makhluknya sampai waktu yang telah Allah tetapkan, sampai waktu tertentu. Jadi Allah itu sangat berkuasa untuk mematikan siapapun di dunia ini, dan Allah juga mampu menahan nyawa siapapun yang Allah kehendaki. Jadi tidak bisa ditunda nih, ketika ada orang yang sudah waktunya mati ya, misal si fulan hari Senin jam 6 pagi akan mengalami kematian, maka tidak ada yang bisa menahan kematian itu meskipun 1 detik ya, meskipun 1 detik, apalagi 1 hari diundur, tidak bisa ya. Ketika sudah ditetapkan kematian, maka akan mati ya, sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Kemudian dalil ya, tentang Allah memiliki sifat Al-Mumit ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya, dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematian, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti atau kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir ya. Jadi ayat ini sangat jelas ya, tentang kekuasaan Allah yang memiliki sifat Al-Mumit. Allah maha mematikan setiap makhluknya ya. Allah berkehendak tadi ya, menentukan kapan waktu kematian seseorang dan kapan orang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kesimpulannya ya, pesan dari sifat ya, tentang pembahasan sifat Al-Muhyi ini ya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan dalam belajar, kita harus mengingat sifat Al-Muhyi, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa demi untuk mencapai cita-cita kita. Dan kita harus bisa menghargai kehidupan ini untuk menambah bekal untuk kehidupan di akhirat yang abadi dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kesimpulan atau pesan dari
sifat Allah Al-Mumit ya. Jadi kematian pasti akan datang kepada kita semua ya, kapanpun ya. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya. Akan tetapi kita perlu mempersiapkan ya, perlu waspada untuk menghadapi kematian. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi bagi orang yang beriman ya. Jika ingin bahagia di akhirat kelak, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, kita harus rajin sholat 5 waktu, kemudian rajin membaca Al-Quran, kemudian menghormati orang tua, menghormati guru, kemudian senang mendamaikan teman ya, kemudian bersikap ramah penuh dengan kasih sayang dan sikap terpuji lainnya. Kemudian kita juga harus menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti mencuri, kemudian berkelahi, mencemooh, mengolok-olok ya, mengejek teman ya, menggunjing, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.